Baik, mungkin lanjut dulu ya Bapak Ibu ya. Ini di indikator 23 yaitu penerapan manajemen data. Untuk manajemen data ini intinya data yang kita lakukan manajemen ya Bapak Ibu ya, data yang kita lakukan manajemen atau pengelolaan. Jadi dari data itu apa? Hal-hal apa gitu yang kita kelola. Nah, ini dimulai dari arsitekturnya seperti apa. Kemudian kita atur juga data induk dan data referensi seperti itu. Kemudian basis data, kemudian kualitas data dan juga yang paling penting adalah interoperability data. Seperti itu. Mengenai ruang lingkupnya sendiri, nah ini masih mirip-mirip ya. Pertama harus ada di peta rencana. Yang kedua harus sesuai dengan pedoman manajemen data, gitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, kemudian selain itu proses manajemen data sendiri itu ada muatannya, ada proses dan juga ada skala penerapan. Muatannya berarti kita bisa simpulkan tadi disesuai dengan definisi ya Bapak Ibu, ada arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, kualitas data dan interoperabilitas data. Itu muatannya. Nah, kalau prosesnya itu ada proses yang diatur melalui Permen PPN 16 2020. Kemudian untuk skalanya itu bisa sebagian atau seluruh unit kerja. Nah, mengenai definisi dari masing-masing manajemen arsitektur data itu apa sih? Ya, arsitektur data ya dia proses untuk menetapkan dan menyebarluaskan komponen arsitektur data. Jadi komponen arsitektur datanya itu seperti apa? Nah, itu manajemen arsitektur data. Kalau data induk dan data referensi, yaitu perencanaan, pengumpulan, pengurusan, penyebarluasan data induk dan juga data referensi. Gitu. Nah, kalau basis data itu kumpulan data yang disimpan di pusat data nasional, dan kalau untuk kualitas data, proses untuk memastikan data yang dihasilkan dan dikelola secara tepat memenuhi prinsip satu data Indonesia. Jadi ada prinsip yang perlu di comply gitu ya untuk memenuhi kualitas data ini, Bapak Ibu sekalian. Nah, yang perlu kita highlight cukup penting di sini adalah pedoman manajemen data. Di mana pedoman manajemen data ini sesuai amanah Perpres itu merupakan bagian pekerjaan dari rekan-rekan di Kementerian PPN Bappenas Bapak Ibu, dan dari Kementerian PPN Bappenas juga telah mengeluarkan Permen PPN nomor 16 2020 tentang pedoman manajemen data. Nah, hanya saja memang di sini Permen 16 2020 ini masih berupa satu bentuk payung, kebijakan payung Bapak Ibu. Nah, belum dalam bentuk satu pedoman yang praktis teknikal dan Bapak Ibu bisa langsung pakai, itu belum dalam bentuk seperti itu. Artinya apa? Artinya di sini diharapkan Bapak Ibu semua dapat membuat satu pedoman manajemen data milik Bapak Ibu masing-masing sesuai IPPD Bapak Ibu masing-masing. Namun di dalam pengembangannya merujuk pada Permen PPN 16 tahun 2020. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu mengenai pedomannya. Uh, ya, seperti ini. Nah, ini ada referensinya, kebijakan-kebijakan referensinya. Nah, ini prosesnya tadi Bapak Ibu ya, sesuai dengan apa yang ada di dalam Permen PPN 16 2020. Ya, sini ada definisi SPBE, ada manajemen SPBE itu apa. Kemudian tujuan dari manajemen data itu apa? Di sini ada tujuannya, ya, menjamin terwujudnya data yang terakurat, mutakhir, terintegrasi dan seterusnya. Nah, sasarannya apa? Aktornya siapa, gitu ya, dan juga serangkaian proses pengelolaan manajemen data. Ya, nah ini ada beberapa konsep yang mungkin bisa membantu Bapak Ibu kiranya Bapak Ibu dalam proses pelaksanaan manajemen data. Nah, ini juga sebenarnya kami adopsi dari apa namanya Permen PPN 16 2020 ya Bapak Ibu ya. Pertama, mengenai kegiatan arsitektur data ada penyusunan dan penetapan, penyebarluasan dan juga review. Nah, nanti berarti Bapak Ibu dalam pedomannya harus ada penyusunan dan penetapannya seperti apa, penyebarluasannya seperti apa, reviewnya seperti apa. Seperti itu. Nah, kemudian untuk arsitektur datanya sendiri itu bagaimana? Arsitektur datanya di sini ada beberapa referensi ya, Bapak Ibu. Yang pertama dari struktur datanya itu sendiri, dimulai ada data tingkat 1, data tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4, seperti itu. Kemudian dari sisi taksonomi referensinya itu seperti apa? Jadi ada bisa juga dilihat dari sektor pemerintahan di bidang apa dan urusannya apa. Ya, jadi yang umum itu sektor apa, urusannya apa. Misalnya informasi ekonomi dan industri, maka di sini urusan pemerintahannya dari atas sampai bawah, dari data industri sampai data pariwisata.
Eh, nah, ini kemudian ini mengenai data induk dan data referensinya. Kemudian basis data, ya, basis data. Kemudian kualitas data. Nah, kualitas data tadi kan berarti kita harus comply terhadap prinsip-prinsip yang ada di Satu Data Indonesia ya, Bapak Ibu ya. Kemudian interoperabilitas data. Jadi bagaimana data ini bisa memiliki tingkat interoperabilitas yang baik, yang tinggi, sehingga di dalam penggunaannya pun kita bisa menggunakannya pada integrasi berbagai macam sistem aplikasi. Baik, kemudian untuk di sini juga ada referensi Bapak Ibu mengenai proses manajemen data, ya, dimulai dari arsitektur data, di mana arsitektur data harus mempertimbangkan solusi, gitu ya. Jadi arsitekturnya ini harus mempertimbangkan solusi untuk mewujudkan satu data, ya, satu data pada masing-masing instansi Bapak Ibu semua, gitu. Nah, di sini salah satu rekomendasinya adalah implementasi repositori data terpusat, seperti itu. Kemudian setiap data yang tersimpan dalam repositori data terpusat tadi terrelasi dengan metadata untuk memudahkan penggunaan. Nah, ini sebagai konsep yang mungkin Bapak Ibu bisa adopsi dari sini. Kemudian ada kode referensi dan data induk juga, ada pengelolaan basis data, dan juga implementasi basis data. Nah, serta kualitas data, di sini juga ada kualitas datanya seperti apa, dan juga interoperabilitas data. Di sini sih ada quality gates, ada arsitektur interoperabilitas, tapi mungkin kita tidak perlu terlalu banyak fokus ke sana, kita fokus ke kualitas data dan interoperabilitas data saja. Kemudian untuk levelingnya Bapak Ibu, level 1, 2, 3 intinya sih sama. Kalau 1 itu berarti harus ada di, dia belum ada di peta rencana, 2, dia belum menggunakan pedoman, yang ketiga, dia sudah menggunakan pedoman, sudah ada di peta rencana, dan dia juga sudah dilakukan secara menyeluruh. Seperti itu Bapak Ibu. Untuk level 4, nah level 4 sendiri di sini spesifik ya Bapak Ibu ya, spesifik dia intinya sih masing-masing Bapak Ibu telah menyusun strategi keamanan data nantinya. Jadi ini agak berbeda dengan indikator-indikator yang lainnya Bapak Ibu ya. Jadi diharapkan nanti Bapak Ibu telah menyusun strategi keamanan data. Nah, di mana nanti ini juga harus sudah diterapkan kepada seluruh unit kerja. Nah, contohnya misalkan karena di sini strategi keamanan data. Nah, sebagai contoh yang coba kami rekomendasikan itu diantaranya adalah bagaimana Bapak Ibu membentuk satu kebijakan manajemen keamanan data. Ya, jadi dari strategi keamanan data nanti Bapak Ibu larinya ke kebijakan manajemen keamanan data sebagai output dari forum satu data. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi untuk level 4 ini nanti ada diharapkan Bapak Ibu bisa membentuk satu kebijakan manajemen keamanan data. Seandainya Bapak Ibu ingin mencapai ke level 4. Baik, ini peta rencana manajemen data sebagai contoh. Nanti Bapak Ibu bisa meniru seperti ini. Oke, peta rencana manajemen data. Gitu ya. Oke, kemudian untuk yang lain-lain bagaimana tadi ya Bapak Ibu ya? Untuk pedoman datanya, secara dokumentasi formalnya Bapak Ibu dapat membuatnya sesuai dengan versi Bapak Ibu di IPPD masing-masing, namun berpatokan kepada peraturan PPN 16 2020 tadi. Itu Bapak Ibu mengenai manajemen data.